adalah Pokro, podcast karo refreshing otak. Jadi ada sedikit bahasa-bahasa Jawanya. Jadi kalau teman-teman ini tidak ngerti nih bahasa Jawa yang saya sampaikan ya, bisa tanya ke teman-teman di sebelahnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokro, podcast karo refreshing otak Kanwil JKN Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Kakang, Mbak Yu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin semua, senang sekali saya akhirnya Denny Atif Hidayat akhirnya bisa kembali lagi dalam podcast Pokro Kanwil JKN Jawa Timur. Sesuai dengan namanya, Pokro adalah singkatan dari podcast kalau refreshing otak. Jadi pada podcast ini kami berusaha agar tema yang serius ini bisa disampaikan dengan gaya bahasa yang santai dan dapat dinikmati oleh Bapak Ibu, Kakang Mbak Yu semuanya. Bapak Ibu, Kakang Mbak Yu, Pak Lek Bulek, Pak Ade Bude, pada kesempatan ini kami akan mengambil tema adalah gratifikasi. Temanya itu adalah gratifikasi wis gak zaman rek. Jadi kita akan mengulik lebih jauh tentang apa itu gratifikasi, siapa saja yang dilarang menerima, mengapa dilarang menerima, maka kita akan mendatangkan langsung pejabat Kanwil DJKN Jawa Timur yang paling berkompeten di bidang ini untuk menjelaskannya, yaitu Bapak Muhammad Johari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Denny. Siap. Izin memanggil Cak Jo ya. Oke, Silakan, boleh. siap. Nanti saya juga panggil Cak Denny. Siap, biar kayak di Jawa Timur ya, Pak. Ya, Beliau adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil JKN Jawa Timur, seksi yang melakukan pemantauan, pengendalian pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan semuanya. Dan salah satunya juga adalah tentang gratifikasi. Cak Jo, asalnya dari mana, Cak? saya aslinya Solo, Mas. Oh, Solo, Solo, siap-siap. Jawa Terus, Tengah. Namun demikian, keluarga saya ada di Kediri. oh, Jadi, home base saya bisa dibilang di Solo, bisa juga di Kediri. Seperti itu, Mas. berarti mudik tiap minggu kemana ini? Saya ke Kediri, Mas, tiap minggunya. Oh, Ke Solo sesekali. sesekali, siap. Jadi, sudah berapa lama nih, Pak, kerja di DJKN? Saya di DJKN sekitar 15 tahun gitu ya. Jadi eh, di tahun 2006-2007 itu kan ada reorganisasi Kementerian Keuangan, Mas. Nggih. Ya, jadi ada sebagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu bergeser ke DJKN, bergabung dengan dari DJPLN. Itu Hmm. namanya ada Direktorat BUMN waktu itu. Jadi kami dari perbendaharaan, saya kebetulan dulu dari perbendaharaan Oh iya iya tadinya, iya. jadi pindah ke DJKN di 2007, 2006. Berarti selama kerja di DJKN dan di Perben itu sudah keliling kemana aja, Cak? Ya, kalau dari pertama Mas ya, Nggih. Izin, Cak, rodok cedek mike, Cak. Ben siap. Oh, oke. oh, enak. Kurang dengar ya. Nggih. Jadi saya tuh dulu setelah lulus dari Stanford tahun 1995, itu saya penempatan pertama di Jambi, Mas. Terus saya 5 tahun di Jambi, kemudian dimutasi ke Surakarta. Jadi Oh, saya balik kampung di alhamdulillah. tahun 2000. Jadi Oke, 5 tahun oke. di Jambi. Nah, kemudian di tahun 2006 Hmm. saya dipindahkan ke Banjarmasin, masih di perbendaharaan. Oh, siap, Nah, siap. setelah itu kan di 2006-2007, tadi saya ceritakan tadi ada reorganisasi ya. Jadi saya bergeser di situ, memulai Kanwil DJKN Kalsel ya, Kalsel 12 Tengah. Banjarmasin, Pak. Ya, Kanwil DJKN Kanwil 12 Banjarmasin. DJKN 12 Banjarmasin ya. Iya, Ya. iya.
Jadi kita sama-sama pernah di Banjarmasin ya Iya, berarti Mas ya? saya dulu penempatan di Kanwil 12 Banjarmasin, Pak. Oke, siap. Siap. Oke. Nah, setelah di Banjarmasin, saya pindah ke Madiun. Jadi saya nggak terlalu lama di Banjarmasin, hanya sekitar 2 tahun. Tahun 2008 saya pindah ke Madiun. Kemudian selama 5 tahun di Madiun, saya dipindahkan ke Ternate, Oh, Maluku Utara. promosi di sana berarti ya? Ya, betul. Jadi saya di Ternate itu sekitar 4 tahun di sana, Oke. termasuk yang paling lama mungkin dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya dulu lihat teman-teman kepala seksi itu 2 tahun, 3 tahun sudah pindah. Ternyata saya 4 tahun, alhamdulillah di Ternate Alhamdulillah. bisa menikmati keindahan kota Ternate. Nah, kemudian di 2017 itu pindah ke Bali Nusra Oh, di Kanwil DJKN Bali Nusra itu sampai dengan tahun 2021. sampai dengan COVID kemarin berarti ya 2021 ya? Betul, Oke, 2021 terus. alhamdulillah terus kita bisa jadi sekantor ini Mas di Kanwil Alhamdulillah. DJKN Jawa Timur. Jadi totalnya kalau sebagai ASN ya itu saya mungkin sudah hampir 20 tahun Mas. Eh, 20 tahun. Hampir 30 tahun. Us, siap, dua siap, siap. puluh sembilan tahun. 29 tahun. Tahun depan udah 30 tahun berarti ya, Pak ya? Ya. Tapi kalau dari masa kerja golongan masih 25 tahun. Kan ada selisihnya antara masa kerja real dengan masa kerja golongan. Oke, oke. Iya, gini tuh Mas. Siap. Gini, Cak. Oh Sebagai iya, orang yang paling berkompeten nih di Kanwil JKN Jawa Timur tentang gratifikasi, korupsi, dan sebagainya nih yang tiap hari memegang itu. Dicek sih ya, bener nggak ini? Pak Jo ini sebagai orang yang tahu dan berpengalaman tentang hal tersebut. Saya punya tebak-tebakan, Pak. Beberapa singkatan nih yang waduh, bisa apa ya ngetes nih Bapak Pak Jo ini bener-bener bisa kita tanyain untuk yang berikutnya. siap. Ya, Insya ini Allah. level level 1 ya ini. Level satu. Singkatan dari pungli, Pak. Pungutan liar. Oke, betul. Pertanyaan Lulus kedua. nggak? Lulus, lulus. Belum, belum. Ini, Oh, ini belum ada ya? 4 level, Pak. Siap. Ya. Yang paling gampang, singkatan dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Betul, siap. Agak sulit sedikit, level 2. Singkatan dari UPG. Oke. Unit Iya. Pengendalian Gratifikasi, Mas. Oke, siap. ICW, Pak. ICW. Iya. Indonesian Corruption Watch. Indonesia Corruption Watch. Ya. Oke, betul, betul, betul. Oke. Siap. Sekarang lebih mendekati ke Kemenkyu. Siap. Singkatan dari WISE. Whistleblowing System. Itu Ternyata. semua juga tahu itu. Oh gitu Mas ya, Pak ya? Cak Denny pasti tahu juga nih. Siap, siap, siap. Level 3 nih, yang sedikit lebih sulit. Singkatan dari LHKPN. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terbaik. Level 3 terakhir nih. Singkatan dari PPATK. Wah, ini PPATK. Iya. Pusat Pelaporan dan Analisis ini apa ya? Transaksi keuangan Mas ya. Oh, jos, Oke. jos, jos. Level 4 terakhir. Ini saya browsing nih di internet, Pak. Waduh, ini PBB itu ada singkatan terkait korupsi, yaitu UNCAC. NCAC. Iya, itu bahasa Inggris, Pak. Saya kayaknya sempat-sempat baca berapa waktu yang lalu, tapi udah agak lupa nih. UNCAC ya. CAC. Ya. United Nation Convention Against Corruption. UNCAC. Oh, ini, ya benar ya. Betul, Pak. Oh, Siap, siap, siap. Saya emang alhamdulillah. Ya, terbaik. Berarti lulus ya ini ya. itu Oh, Pak Jo ini ya. bener-bener kasih PKN terbaik. Kasih KI. Sorry, sorry. KI. Kasih kepatuhan internal nih.
Ya, Oke, oke. Ini kan kita bahas terkait temanya gratifikasi wes gak aman, Rek. Ya kan, Pak? Jadi betul. kita harus sebelum kita tanya lebih jauh tentang gratifikasi, teman-teman harusnya tahu dulu nih, apa itu gratifikasi. Baik, Cak Deni. Jadi gratifikasi itu sendiri sebenarnya pengertiannya itu ada di Peraturan Menteri Keuangan di PMK 227 tahun 2021 Oke, oke. ya tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi pengertian gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas mas sebetulnya. Jadi tidak hanya kadang-kadang kita kan mikirnya gratifikasi itu hanya uang, barang gitu ya Iya, mungkin iya, ya iya. biasanya ya. Betul. Jadi dalam arti luas itu maksudnya ya memang termasuk uang, barang, tapi ada hal lain. Misalnya terkait dengan diskon. Mm-mm. Misalnya pejabat pengadaan barang dan jasa ya. Dia kan eh, apa membeli barang untuk kantornya, Iya. dia dapat diskon dikantongin. Ya, itu masuk gratifikasi kan ya. Jadi Oh, gitu, gitu. itu. Terus kemudian juga apa ya? Komisi bisa bahkan apa tiket perjalanan, fasilitas penginapan, terus perjalanan wisata misalnya diberi apa Tiket uh, umroh lah misalnya. ya ya dari stakeholder ya Stakeholder ya. stakeholder Oke. yang menerima layanannya itu keliling Indonesia misalnya itu uh, masuk dalam gratifikasi itu. Kemudian juga bahkan pengobatan tuma-tuma pun bisa masuk pengertian dari gratifikasi itu sendiri. Dan fasilitas lainnya lah banyak lah ya, kayak yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri tentunya. Dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Nah, kalau zaman sekarang kan bisa elektronik ya. Jadi Iya. kalau uang bisa transfer segala macam. Bahkan mungkin ada teknik-teknik yang lebih canggih lagi mungkin ya. Kita Iya, iya. Bisa dikirim ke si kurang hijau tahu. atau si Ya, orange kan gitu ya. ya, Oh, berarti tidak boleh ya. ya, Pak. Itu namanya Uh, gratifikasi ya berarti. baik langsung maupun tidak langsung. Artinya Oke. bisa lewat orang lain atau bisa langsung diterima sendiri ya yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara mungkin itu mas pengertian dari Hmm, gratifikasi itu sendiri. gratifikasi. Siap, siap, siap. Sesuai dengan mutunya Kanwil JKN ya, Pak ya. Tolak gratifikasi dan anti korupsi. Betul mas, Oke. betul Oke. Selanjutnya kan gini Pak, bahwa gratifikasi itu adalah semua pemberian ya Pak ya. Kalau seperti ada stakeholder memberikan kepada kita. ya, Berarti kan itu ada mirip-mirip dengan kayak suap, pemerasan, ya dan gratifikasi. betul. Gitu kan? Kalau menurut Cak Jo nih, perbedaan dari ketiga hal tersebut apa Pak? Suap, pemerasan, dan gratifikasi itu perbedaannya apa saja? Oke, Oke, siap. jadi antara suap pemerasan maupun gratifikasi Gratifikasi. ya. Intinya kan ketiga hal tersebut adalah kita diberi berarti kan? Betul Oke, ya, oke, oke. ya. Jadi yang pertama terkait dengan suap dulu mas ya. Oke, siap. Jadi kalau suap ini ada sifat transaksional mas. Oh, Jadi ada keperluan kedua belah pihak di situ, kepentingan kedua belah pihak atau ada yang menyebut adanya meeting of mind, oke, oke. pertemuan antara dua pikiran artinya ya, Oke, meeting oke. of mind. Heeh. Artinya sama-sama eh, kong kali kong lah, ya Oke, 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 oke. di situ. Tapi memang dengan memberi sesuatu itu mengharapkan eh, mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Nanti kan contohnya lah suap ya, misalnya di hmm, masuk sekolah misalnya. Oke, siap. Tapi ini yang tidak mungkin ya, misalnya tidak mungkin masuk stan itu kan nggak mungkin kayaknya ya. Oke. Tapi misalnya mencoba memberi uang pada penyelenggaranya agar bisa keterima, nah itu bisa disebut dengan Oh, suap. memberi memberi uang kepada penyelenggara agar bisa diterima. Itu namanya Ya, suap. Oke, ya. oke. Siap. Terus kalau yang pemerasan, Pak. Nah pemerasan ini lebih agak kasar lagi ya pemerasan ya. Ini kan meminta secara paksa ya, Oh, oke, tentunya ya. oke. Bisa bisa sih secara halus, namun bisa juga secara kasar kan gitu. Jadi inisiatif dari pemerasan ini memang dari pemberi layanannya. Kalau dari yang suap tadi kan
yang menerima layanan ya, Oke, oke. stakeholdernya mau mendapatkan lebih ya, Oh memberi iya, iya, sesuatu iya. ya. Ini balikannya. Kalau pemerasan ini justru dari pemberi layanannya, inisiatifnya dari pemberi layanan. Kalau yang apa gratifikasi tadi Pak, Nah, perbedaannya apa? gratifikasi yang saya pastikan sudah, tapi ya kalau di sini tentu saja tidak ada, sebenarnya tidak ada niatan dari si penerimanya. Kita sebagai ASN sebenarnya nggak ada niat untuk menerima. Jadi Oke. si pemberinya itu memberi sebetulnya awalnya tidak ada kepentingan di situ mungkin. Oh, Jadi siap, belum siap. belum ada niat jahat di awalnya. Namun itu ada yang menyebut dengan akar korupsi ya. Karena Oke. sedikit-sedikit itu kan nanti Oke. menjadi suatu habit, menjadi kebiasaan, menjadi yang semakin bernilai besar gitu. Oke. Jadi gini Pak, Kira-kira yang gimana? saya pikir gini, kan di apa namanya di Kanwil kan motonya adalah tolak gratifikasi dan anti korupsi, Betul. ya kan? Kok gratifikasinya Pak? Padahal kalau dilihat dari segi eh, keseriusannya itu adalah lebih serius suap atau pemerasan. Tapi kenapa kok kita hanya gratifikasi saja yang kita Ya, tolak gitu Pak? ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau suap maupun pemerasan itu sudah lebih dekat dengan korupsi itu sendiri. Gitu. Jadi Oh, tidak hanya ditolak, tapi kita benar-benar anti dari korupsi itu. Jadi suap dan eh, apa namanya, suap dan pemerasan. pemerasan itu masuk dalam lingkup di korupsi itu sendiri. Oh, kalau Jadi lawan kita malahan. oke, oke. Suap dan pemerasan itu harus kita lawan malah, Ditolak harus apa? anti. Suap dan pemerasan itu anti ya. Iya, Kalau benar-benar anti. gratifikasi tolak aja Iya, gitu karena memang kan apa di Kementerian Keuangan sudah tidak ada yang betul. korupsi-korupsi Iya, gitu ya. iya, Oke, siap, siap. Yang berikutnya, Pak. Kan tadi kan iya, gratifikasi itu kan ini semua pemberian, ya kan? Berarti semua pemberian itu termasuk gratifikasi dan iya, wajib dilaporkan. iya. Ya, Kak. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Apakah semua yang diberikan kepada kita nih, baik Mhm. itu dari keluarga atau dari siapa saja itu bisa harus ditolak ya, Pak ya? Atau gimana? Jadi begini, Cak Denny. Gratifikasi itu memang kita kadang-kadang mindsetnya itu pasti langsung negatif ya. Iya, Gratifikasi. Padahal karena sudah tolak ya gratifikasi tolak, nih. ya tolak. Nah, Iya. memang kita arahnya kalau di kantor kita hembuskan, kita gaungkan tolak gratifikasi itu memang biasanya yang kaitannya dengan berhubungan dengan fungsi kita ya. Oh iya, Nah, iya. namun sebetulnya gratifikasi itu sendiri ada yang tidak tidak harus dilaporkan sebetulnya, tidak wajib dilaporkan. Dan ada juga gratifikasi yang wajib dilaporkan. Hmm. Jadi gimana, Pak? Apa itu, Pak? Yang wajib dilaporkan itu apa saja dan yang tidak wajib itu apa saja, Pak? Ya, jadi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan dari Oke, ASN siap, tersebut siap. itu gratifikasi yang wajib dilaporkan, baik yang sudah terpaksa diterima ini, padahal kita kan tolak ya. Oh iya, Tapi iya. kadang-kadang kita kan tiba-tiba barangnya udah ditaruh di meja gitu, di meja kita. Oke. Saya tidak tahu. Tadi Heeh. misalnya sudah kita tolak, mohon maaf tidak menerima kami gratifikasi, tapi terpaksa barang itu sudah karena sudah ditaruh di meja. Pernah kejadian kemarin di KPKNL Sidoarjo kalau nggak salah Oke, mas, oke. itu ditaruh di pos satpam mas. Oh, Itu kan padahal sudah berupaya menolak, tapi ternyata masih ditinggal. Jadi kan akhirnya ya diterima, tapi nantinya harus dilaporkan. laporkan. Ya, Oke, oke. Terus untuk ini, Pak, kan gratifikasi yang tidak wajib wajib dilaporkan. Itu ya. apa saja, Pak? Nah, yang tidak wajib dilaporkan ya kita kan namanya juga hidup bermasyarakat Mas ya. Iya. Tentu saja ada pemberian-pemberian. Kita ini kan apa namanya? Selaku ASN ini kan manusia juga, Oh gitu iya, namanya. iya, betul, betul. Broker aja juga juga manusia, Oh apalagi iya, ada ASN ya. lagunya itu, Pak. Ya, ASN juga manusia kan ya. Manusia, siap.
Nah, jadi dia juga tentu saja berhubungan dengan masyarakat sekitarnya, eh, ada pemberian mungkin dari saudara, dari kakak, adik, atau teman bisa saja, tapi tidak ada kaitannya dengan tusi kita, pekerjaan kita, gitu kan. Itu juga disebut gratifikasi sebenarnya, cuman itu tadi pemberian yang tidak wajib dilaporkan. Nah, ini yang tentunya berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran atau Oke, oke. kepatutan. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma hidup di masyarakat. Misalnya kalau kita hajatan misalnya, Oke. kan Untuk berkat. itu berkat, bahkan kalau apa kita misalnya menikahkan anak kita misalnya, suatu saat nanti kan Kak Denny pasti menikahkan anaknya juga kan ya. Iya, Pak, iya, Nah, Pak. itu biasanya kan juga ada kado di situ kan ya kadang-kadang ya. Nah, itu dalam batasan-batasan tertentu nanti itu merupakan yang tidak wajib dilaporkan. Oh, jadi kalau Dan ada yang buwuh, kalau bahasa betul Jawanya ya, buwuh itu nggih, sewajarnya berarti kita terima. sewajarnya nggih. Oke, Ya. oke, oke. Jadi tidak ada konflik of Oh, interest di situ, tidak ada oh. benturan kepentingan. Dulu rata-rata juga nggak ada masalah ya, Pak ya. Tidak Ya, harus dilaporkan ya, Pak ya, ya. Karena tidak berhubungan dengan pekerjaan kita. Oke, siap, siap, siap. Terus pertanyaan berikutnya, Pak, yang oke. ingin saya tanyakan, Pak. Sebenarnya kan gratifikasi kan orang memberikan kepada kita kan ikhlas ya, Pak ya. Ya, Kalau saya, berarti kan boleh dong diterima, ya. ya kan? Kok ditolak? Sebenarnya nggak ada dampaknya kalau menurut saya. Kalau menurut Cak Jo nih, dampak dari gratifikasi itu kenapa kok dilarang? Siap. Gimana, Baik, Cak. Cak? Jadi ini dari si pemberi ya, Iya, tentu ya, Cak. kalau Padahal dari sisi pemberi kan, kan udah ikhlas. Nah, ini karena gratifikasi itu kan apa namanya? Jika dilaporkan maupun ketahuan misalnya. heeh, Nah, ini nanti kan di masyarakat umum ada semacam kepercayaan masyarakat atau konsumen yang menurun. Oh, ternyata CV ini sering memberikan gratifikasi kan gitu kan. oke, oke. Gitu tidak bisa masuk daftar hitam gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dari sisi penerimanya sendiri juga bisa dari pemberi layanan untuk kita di bidang teknis misalnya ya, ataupun di KPA misalnya terkait dengan proyek pengadaan atau PPK. Nah, ini nanti tentu saja apabila diketahui dan diproses, dia akan mendapatkan hukuman disiplin. Oh, Ini yang tentunya berat bagi kita sebagai ASN kan ya. Kita sudah bersusah payah mengukir karir kita dari iya, awal, meniti tiba-tiba hanya karir nih, tiba-tiba hanya blus gitu. adanya gratifikasi yang mungkin nilainya tidak terlalu Seberapa? Tidak seberapa seberapa, Pak. dibanding bila kita sampai penghasilan kita sampai Pensiun. pensiun nanti kan gitu. Kepercayaan publik terhadap instansi itu juga bisa berkurang kan gitu kan, yang mencoreng nama baik. Karena secara nggak langsung itu kita itu membawa nama instansi ya, Cak ya. Ya, Eh, Ngomong-ngomong tentang sanksi, Pak. Eh, apa namanya, sebagai pengetahuan bagi teman-teman PNS ya, agar tidak me- menerima gratifikasi, ya kan? ya. Sanksinya apa sih, Cak? Berat apa enggak kayak gitu kalau menerima gratifikasi tersebut? Nah, ini sebenarnya ada peraturan yang mengaturnya Mas ini. Itu di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kalau nggak salah itu. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Suwe ya. Berat kan? Iya. Bisa pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Oke, Bayangkan itu oke. kan. Dan setiap orang ya yang memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri dan atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, Mas. Hmm. Kemudian memberi sesuatu, ini jadi dari pihak pemberinya ya, ini Iya, iya, hukuman iya. tadi ya. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya tersebut. Oke, oke. Ya, Berarti hukumannya lumayan lama ya, Pak ya? Lima baik. tahun Ya, itu bagi pidana. ya, Oke, itu bagi pemberinya. Nah, siap. ini dari sisi pegawai negerinya yang diberi ini Oke. ya. Itu pidana bagi pendiri atau penyelenggara negara, pidana penjara seumur hidup bahkan Mas kalau nggak salah itu. Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Sebagai informasi nih ya teman-teman ya, bahwa sesuai dengan nama podcastnya nih adalah Pokro, Podcast Karo Reversing Otak. Jadi sebenarnya ini adalah ada sedikit bahasa-bahasa Jawanya. Jadi kalau teman-teman ini ada yang dari luar Jawa atau yang tidak ngerti nih bahasa Jawa yang saya sampaikan ya, bisa tanya ke teman-teman di sebelahnya ya. Memang saya sengaja ada bahasa-bahasa Jawanya agar teman-teman bisa tanya ke tetangga atau teman-teman sebelahnya. Oke, siap. Kita lanjutkan aja. Baik, Cak. Oke, Oke. monggo. Jadi kan sebenarnya kan untuk teman-teman di khususnya di Kementerian Keuangan nih, kalau ada yang menerima gratifikasi, melaporkannya ke mana nih? Apakah harus saya lapor ke KPK nih? KPK kan jauh nih, ya. KPK di Jakarta nih. Apa saya harus news dulu nih ke Jakarta karena menerima sepotong kue atau satu box kue? Itu lapornya kemana ya untuk gratifikasi? Oke. Jadi sebenarnya kalau menerima atau menolak gratifikasi ini bisa melalui unit pengendalian gratifikasi atau UPG tadi di masing-masing instansi Kemenkeu pasti Oke, sudah oke. dibentuk itu UPG. Seperti kita di Kanwil DJKN Jawa Timur ini kan sudah ada juga UPG-nya. Oh, iya, 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 Itu iya. bisa dilaporkan ke kami, nanti kita lanjutkan atau teruskan ke KPK. Oh, Namun oke. bisa juga langsung ke KPK. Kalau jauh ke Jakarta, Cak? sana bisa secara online. Oh, nggak harus ke sana Ya, dulu ya? Oh, betul. Melalui aplikasi yang disebut dengan Goal, Cak. oh, Gratifikasi online. Nah, itu aplikasi yang sudah disediakan oleh KPK untuk menampung laporan-laporan terkait dengan penerimaan maupun penolakan. oke, oke, oke. Biasanya hanya yang diterima saja yang dilaporkan. Jadi sebenarnya yang ditolak pun itu wajib dilaporkan, Cak. Oh, yang ditolak juga Iya, iya. dilaporkan. Oh, siap. Hmm, Oke, Peraturannya seperti itu, Cak. oke. Jadi gini, kalau yang tadi itu yang goal itu adalah kita yang menerima nih, yang menerima gratifikasi kita harus melaporkannya nih. Kalau nggak melaporkan bakal kena hukuman kalau ketahuan. Ya, Sekarang adalah ketika ada orang lain mengetahui bahwa ada pegawai DJKN yang menerima atau pegawai Kemenkeu yang menerima gratifikasi, itu kita bisa lapor atau kita bisa harus diam saja, ya? Karena kadang kan grisi nih, ya. ono wong kok kayak ngono ya. Nah, Tak lapor betul. noy, tapi aku bingung nih, lapornya kemana? Oke. Gitu. Jadi di tingkat Kementerian Keuangan, di Inspektorat Jenderal itu sudah ada yang namanya WISE, Levelnya Kemenkeu berarti ya, bukan Kemenkeu, DJKN lagi. bukan. Oke. Jadi baik dari DJKN, dari instansi eselon 1 yang lain, misalnya Perben, Pajak, ya juga bisa melaporkan ke WISE, Oh, whistleblowing system ya, melalui aplikasi dan yang jelas tidak usah khawatir karena pelapornya itu akan dilindungi, tidak hmm, bakal di blow up namanya, oke, pasti oke. dirahasiakan itu nanti. Ya, WISE itu berarti bentuknya website gitu ya, Pak ya? ya, Online ya berarti online ya? ya Oh. betul. Kalau berarti misalnya kita gerisin nih, ada orang yang apa namanya kelihatan menerima gratifikasi, kita mau lapor ke WISE. Yang bisa dilaporkan tuh hal-hal seperti apa nih, Cak? Baik. Ya, jadi Contohnya nih apa nih? yang bisa dilaporkan tuh sebetulnya ada yang bisa terkait dengan fraud Heeh. maupun non fraud. Oke, Nah, oke. yang fraud ini antara lain adalah misalnya dugaan penyalahgunaan wewenang. Fraud itu apa, Pak? Fraud itu. Fraud itu sudah merugikan negara di situ. Oke, oke. Ada merugikan negara. Jadi tidak hanya di
apa non non keuangan, jadi sudah kaitan dengan keuangan kalau fraud itu Oke, biasanya siap. ya. Dugaan penerimaan uang, Oh, kemudian dugaan pemerasan maupun dugaan misalnya penyimpangan dalam perjalanan dinas, ya, perjalanan dinas fiktif misalnya. oke, oke. Kan sering kali beberapa waktu yang lalu kita kadang juga dengar ya itu ada Oke. perjalanan dinas fiktif kayak gitu yang Orangnya nggak berangkat, cuma berkasnya aja betul yang berangkat. ya, Oke. itu kan ada yang sampai diproses sampai masuk pidana kan akhirnya itu Oh, ya. Nah, yang satu lagi yang non fraud ya, oke. terkait dengan keuangan di sini misalnya dugaan tindakan sewenang-wenang dari pimpinan. Jadi Hmm, sudah tidak zamannya juga model kolonial ya. oke. Wis gak Era zaman nih, Rek. tidak zaman dulu ya. Jadi tidak boleh sewenang-wenang mentang-mentang pimpinan kan ya, Oke. itu bisa dilaporkan. Kemudian perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan merusak citra dari instansi tersebut. Nah, kita sebagai ASN tentu saja kan harus menjaga citra dari instansi kita ya, apalagi kita sebagai orang yang beriman ya, Oh iya, jangan iya. sampai melanggar kesusilaan. Ya. Saat ini tahu sendirilah kaitan Iya. dengan kesusilaan inilah. Jangan sampai membuat Jangan, malu juga. jangan sampai terperosok ke situ. Kan. Gitu. Kemudian terkait dengan pelanggaran kehadiran kerja itu pun juga bisa dilaporkan. Kemudian KDRT, Oke, ya, kayak oke. gitu juga bisa. Kemudian yang lagi hangat-hangatnya ini, Oke. kegiatan PNS atau ASN terlibat dalam kegiatan politik. Oh iya, Nah, iya. ini kan di PMK 94 sudah diatur tegas ya, terkait dengan larangan orang PNS ya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Bahkan, eh, ini nanti kami di KAI nanti mungkin kerjasama dengan SDM sudah menyiapkan terkait dengan fakta integritas netralitas Oke, oke, oke. ASN nanti ditandatangani bersama itu. Ya walaupun itu hanya sebagai kertas hitam di atas putih ya, tetapi itu benar-benar sudah mengingatkan kita untuk sudah tanda tangan loh ini kita. Terkait foto juga sudah Ya, hati-hati sekarang ya. ya Gak jadi boleh foto yang ya menunjukkan ya, apa gitu kan. udah mulai ini apalagi Ya, saat padahal sebenarnya kita nggak sengaja nih. ya Foto yang betul biasa kita lakukan ternyata ya mengarah ke parpol tertentu atau mengarah ke betul capres tertentu ya, Cak ya, ya. Oke, oke. Karena kita sebagai PNS maka kita harus betul netral. ya. Nah tadi yang saya sampaikan baru WES ya di tingkat kementerian ya. Oh iya, iya, iya. Nah sebetulnya eh, di tingkat Kementerian Keuangan ada WES, kemudian kalau kita tadi ditanyakan DJKN, Oh di, iya, di DJKN. DJKN sendiri juga ada itu. Saluran pengaduannya ada, termasuk melalui Halo DJKN juga bisa. Kemudian kita di Kanwil DJKN Jawa Timur sudah menyediakan kan laporan Heeh. yang bisa disampaikan ke Laporca. Oke, siap. Ya, Laporca. Jadi kalau WES ini sebetulnya di Itjen bisa juga melalui telepon, bisa melalui surat elektronik di pengaduan@kemenkeu.go.id kalau nggak salah. Oh, Ya. Kemudian juga bisa bersurat ke IB, bisa. Kemudian bisa melalui Prime Kemenkeu. oke, Ya. oke. Ini tidak hanya eksternal DJKN, jadi baik internal maupun eksternal, Oke. baik pegawai maupun stakeholder bisa mengadukan ke saluran ini ke baik dari saluran tingkat pusat di Kementerian Keuangan di eselon 1 maupun di Kanwil. Kanwil Berarti ya. ada 6 ya, Pak ya. Ya, Cak Ya, ya. Tadi kan dari 6 tadi saya tidak melihat apa ya, tidak melihat media sosial. Saya ini apa? Saya sebagai generasi muda ini agak tergelitik. ya, ya, Padahal saat ini kan apa namanya? Kalau tidak viral kan nggak di ini kan katanya kan kayak gitu. ya, ya. Kenapa tidak ada media sosial, Cak? Nah, jadi memang diharapkan agar pengaduan tersebut tidak disampaikan melalui media sosial ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan saat ini. Oke, oke. Karena tadi kan sudah disampaikan ada saluran pengaduan resmi ya, tentu saja ya. Nah nanti
kalau via medsos ini tidak ada kerahasiaannya tidak akan terjamin nanti. Oke, Bisa oke. akan terbuka di situ, bisa ditelusuri walaupun namanya pakai anonim kan bisa saja nanti ditelusuri kan gitu kan. Kemudian eh, tidak tersedia mekanisme perlindungan dari pelapor itu sendiri. Mm-mm. Kemudian isu tidak terfokus pada substansi pengaduan dan bisa jadi nanti disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, nanti bisa kesana kemari jadi ini ya, jadi apa, eh, pembicaraan-pembicaraan yang tidak resmi di medsos itu sendiri, jadinya nanti ke Iya. bawah ke situ, bisa jadi tidak Berarti fokus kata orang jadinya. itu bisa digoreng ya, Ya, bisa betul digoreng-goreng. ya. Jadi Ya, sesuai dengan bumbunya apa nanti jadi masakan apa gitu betul ya. Kak Seni. Ya, Jadi kalau bisa laporan kayak gitu jangan sampai ke media sosial. Laporkan pada saluran yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Kan kita punya WES nih di Kementerian Keuangan, ya kan? Kalau boleh nih masyarakat tahu nih, proses pengelolaan WES itu seperti apa? proses pengelolaan WES di Kementerian Iya, Keuangan ya. iya. Jadi nanti ya WES itu ada helpdesk di situ, bisa menerima via telepon, via WA, ya kan. Ah, Dan nanti akan diverifikasi dulu nanti, tidak semuanya pasti ditindaklanjuti kan gitu. oh iya, iya. Nanti bila hasil verifikasi itu memang ada potensi di situ, memang bisa jadi dugaan tersebut benar dan merugikan baik pemohon ataupun bisa negara ataupun pihak lain ya. Nah, nanti akan dilakukan full bucket pengumpulan bahan dan keterangan itu nanti untuk memutuskan kebenaran dari aduan itu sendiri, Mas. Kembali ke yang gratifikasi tadi nih, Ya, ya kan? Kalau kita menerima sesuatu nih, ya kan? Terus kita lapor ke kepatuhan internal ya masing-masing ya. kantor ya. Barang tersebut itu langsung kita serahkan kepada KI atau kita sumbangkan ke panti asuhan atau kita terima dulu. Ini kalau yang berupa apa nih? Berupa ada bisa berupa makanan yang khawatir busuk ya mungkin Oh ya. iya, Itu bisa langsung diserahkan dulu ke panti asuhan dan panti sekian-sekian. asuhan. Tapi Oke. sebaiknya juga dilaporkan dari sisi KI, dari UGI. Jadi nanti bersama-sama Nanti kita melaporkan. bawa ke KI dulu bahwa saya Ya, menerima, tetap harus baru ya, disampaikan ke ya, panti asuhan. ya. Itu yang berupa makanan busuk ya kan. Tapi kalau dalam bentuk uang maupun barang itu dilaporkan bisa ada batasan tertentu sih sebetulnya Mas. Oh gitu. Ada batasan tertentu yang bisa disimpan dulu oleh yang bersangkutan, ada yang harus dititipkan, istilahnya dititipkan ke UGI. Hmm. Dan nanti kan setelah proses di KPK baru ditetapkan apakah barang tersebut harus diserahkan sebagai barang milik negara, nah Ya, itu nanti baru dikirimkan ke KPK. KPK. Jadi sebelum ada putusan dari KPK masih bisa ditahan di UGI maupun disimpan dulu oleh penerima gratifikasi tersebut. Berikutnya nih, Cak. Kalau menurut Cak Jo ini, Ya. di DJKN, apakah unit pengendalian gratifikasi itu sudah sweep atau masih ada perlu-perlu perbaikan? Kalau menurut Cak Jo gimana? Nah, sebetulnya ya bisa dibilang sudah sebetulnya kita sudah selalu berupaya, apalagi tahun lalu kita sudah mendapat penghargaan atau berhasil memperoleh predikat ZIWPK, Oh iya, zona integritas wilayah wilayah bebas bebas korupsi. korupsi. Nah ini Alhamdulillah. tentu saja juga menunjukkan bahwa UPG itu sudah wah, efektif Ya, efektif dan bekerja dengan dan baik. bekerja dengan baik kan ya. Jadi karena memang UPG ini dibentuk dari pusat itu sudah secara hierarkis ya, sudah dibuat dari UPG koordinator itu di Itjen, Mm-mm. kemudian ada UPG tingkat 1 di eselon 1, Oke, kemudian di Kanwil atau eselon 2 itu ada namanya UPG tingkat 2 oke. dan ada UPG tingkat 3 di KPKML kalau di kita ya kan gitu. Nah itu sudah setiap
periodik melaporkan secara berjenjang setiap bulan Berarti terkait dengan sebenarnya itu kegiatan udah tidak upaya-upaya ada yang ada. jalur lagi untuk Ya, gratifikasi aja ya, ya. karena sudah ada 4 layer ya. Namun demikian kembali lagi terkait dengan gratifikasi ini kami di UPG baik dari UPG tingkat 3, 2, 1 tentu saja tidak bisa memantau terus-menerus kan Mas. Oke. Nah ini tentu saja dari kesadaran masing-masing kan gitu. Masing-masing tentunya kita pasti punya integritas Oh, istilahnya kan iya. ya kami kita di DJKN ini. Jadi kalaupun diberi gratifikasi pasti kita proses dilaporkan secara berjenjang. Oke. Oke, siap. Kembali ke gratifikasi nih ya. Sedikit muter-muter nggak apa-apa ya. Yang penting Ya, masyarakat ini paham nih bahwa ya. gratifikasi itu memang dilarang, tapi ada yang diperbolehkan. Di budaya adat istiadat Indonesia nih, kayak di Jawa Timur kan Hmm, anak euh pakai euh. ya. Jadi ketika kita bertamu itu pasti keemangan, ya kan? Jadi kadang itu kan praktek saling memberi, saling menerima adalah Hmm, hal yang lazim nih, hmm, ya kan? hmm, Kalau menurut Cak Jogi, apakah pengaturan tentang gratifikasi ini tidak beresiko nih menghapuskan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sudah ada? hmm. Jadi kalau adat istiadat tadi kaitan dengan bermasyarakat ya. Iya, Nah itu tadi di awal sudah sempat sedikit kita bahas kan tadi ya. oke. Ya terkait dengan apa bubuh adat istiadat tadi kan tentu saja boleh diterima kok gratifikasi tersebut. Jadi eh, saya kira tidak akan menghapuskan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sudah sejak lama ada ya tentu saja. Namun kalau terkait dengan apa eh, pekerjaan kita ada konflik of interest tentu saja dengan memberikan pengertian kepada pemberinya, insya Allah pemberinya malah akan memberikan respek yang bagus pada kita. Yang penting kita beri batasan-batasan Ya, ya, ada bahwa kalau batasannya. tidak sesuai dengan pekerjaan nggak ada masalah. Ya, Tapi kalau betul. sudah ada hubungan pekerjaan atau ada kemungkinan konflik of interest, Ya, itu lebih baik nggak usah. betul. Oke, oke. Ya. Terus ini, yang tadi ini saya agak kurang mengerti, Cak, tentang barang yang udah busuk. Misalkan ada gratifikasi nih, terkait barang yang udah busuk nih. Hmm, Itu eh, misalkan nih, hmm, kayak ada orang nih mau konsultasi ke kantor, orang kampung nih, bawa gedang, atau bawa sesuatu dari kampungnya nih. hmm. Itu kan termasuk gratifikasi karena diberikan di apa namanya pada saat diberikan oleh stakeholder ya. Ya. Itu pelaporannya gimana, Cak? Kembali yang tadi. Nah, ini masuk ke barang yang mudah busuk tadi ya. Oh, Ini tentu saja eh, karena kan kita UPG itu di sebelah kita loh. oh Kita iya. laporkan di hari itu juga langsung diserahkan bersama-sama diserahkan ke sosial, ke panti Oke, oke. sosial. Tidak mungkin kita makan karena itu kan masih Iya. gratifikasi yang kaitan dengan pekerjaan kita walaupun dia hanya sekedar apa pisang satu tundun ya kita upayakan untuk kita serahkan. Jadi dari KPK sendiri juga ada semacam reminder sebenarnya bahwa gratifikasi dalam bentuk makanan dan mudah busuk itu dapat langsung disumbahkan ke pihak yang membutuhkan tanpa menunggu surat penetapan dari KPK. Nah, ini tadi yang disebut kalau nunggu suwi ya Iya, penetapannya kan memang lama itu kadang-kadang iya. karena seluruh Indonesia ya KPK merangkum seluruh penyerahan tidak hanya di Kementerian Keuangan tentu saja penetapannya memerlukan waktu kan. Oh, Nah, kalau yang barang mudah busuk bisa langsung diserahkan. Kemudian objek gratifikasi selain berbentuk makanan dan minuman yang mudah busuk itu harus disimpan terlebih dahulu oleh pelapor, tidak boleh disumbangkan. kalau yang tidak busuk. Ayo ada busuk. Ya, jadi ya mau nggak mau harus nunggu penetapan dulu kali dari KPK. Ini oleh pora atau ini. Kalau kita misalnya ragu-ragu ya, Iya. ini masuk gratifikasi yang seharusnya kita tolak apa enggak itu. Paling aman memang kita laporkan. Dan nanti nunggu penetapan dari KPK. Oh, Kalau iya. memang tidak ditetapkan sebagai gratifikasi ya bisa kita kantongin itu Oh, kan. iya. Ya.
Ya, namun ini gini ya teman-teman ya, bahwa gratifikasi itu sebaiknya ditolak. Ya, Jadi yang ada di sini itu adalah ketika kita tidak bisa menolaknya. ya, Yang contohnya tadi adalah tiba-tiba ditaruh di pos satpam, betul. tiba-tiba ditaruh di APT. Jadi ketika kita bertemu langsung dengan orangnya, sebaiknya langsung ditolak, Ya, ya kan? Nggak usah ya, diterima. ya, Gitu ya, Cak ya? betul. Oke. Kalau nih, berarti ini yang terakhir, Cak. Kalau di Kanwil di JKI Jawa Timur kan sudah ada eh, saluran pengaduan nih. Ya, Untuk teman-teman di luar sana atau yang pengen mengadukan tentang pegawai-pegawai ya, di Kanwil di JKN Jawa Timur untuk perbaikan ya. Kalau ya, bisa kan ya, kita betul. nihil nih, tapi Ya, kalau ternyata masih di luar apa namanya pemantauan kita ya, ada yang kayak gitu, lapornya kemana ya? ya. Oke. Tadi sebetulnya sudah sedikit kita singgung, ada kita buat lapor cak kan Oh ya. iya lapor. Oh iya alamatnya itu Lapor mana itu? cak lah. Selain lapor cak itu kan yang secara konvensional tentu saja juga ada dalam bentuk surat. Oh iya. Biasanya yang sering kita nerimanya dalam bentuk surat, Mas, yang dikirim ke kantor kita. Namun sebetulnya ada yang lebih efisien untuk pelaporan itu, yaitu melalui Bitly Laporca. Oh, Nah, jadi di situ nanti ada link Bitly Laporca, kita isi data kita, terus laporannya apa, ada di situ kita tuangkan di situ. Sudah ada semacam form oke di oke. Laporca itu. Nah, bisa juga melalui sarana telepon yang sudah khusus disediakan untuk pengaduan masyarakat, Oh ada. yaitu di nomor 0811 3582 999. Oke oke. Itu bisa melalui telepon maupun WA maupun SMS. Tadi berapa cak? 0811 Tiga lima delapan 358 dua sembilan sembilan sembilan. 2999. Oke, siap siap. Terus apa lagi selain itu? Kalau untuk yang khusus di Kanwil DJKN ya, Iya. itu tadi yang maksudnya langsung ke kami Oh di ya ya WI kayak ini. ya. Tapi sebenarnya saluran pengaduan itu ada yang tingkat nasional sebetulnya. Itu di SP4N Lapor namanya. Oh, bang, gampangnya itu span lapor. Sepan Lapor, sebenarnya Ternyata SP4N Lapor oh, sebetulnya. tulisannya gitu Ya, 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 SP4N lapor. Oh, ya. oke oke. Karena P-nya itu kepanjangannya ada 4P di situ. Oh, SP4N Lapor ya kan. Nah, itu dikelola oleh Kemenpan RB. Kemudian tadi yang sudah sempat kita sampaikan juga terkait dengan WISE atau Whistleblowing System ya. Tadi iya. sudah Mungkin itu dulu Cak. Kapan-kapan kita lanjutin lagi. baik. Matur suwun sing Ya, akeh. sami-sami. Ya, Ya. siap. Teman-teman, terima kasih telah menyimak podcast kami hari ini. Jadi sebelum berpisah, mari kita ingatkan diri sendiri untuk selalu berkomitmen pada integritas dan moralitas. Gratifikasi itu dapat merusak nilai-nilai kita dan integritas kita. Mari kita jaga bersama-sama agar kejujuran dan keadilan selalu menjadi panduan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam lingkungan kita. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Jangan lupa, integritas bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sebuah komitmen untuk bertindak di dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak. Sami-sami, Mbak Deni. Alhamdulillah.